Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali lagi akan mengisahkan seorang waliullah yang mengamuk di kerajaan jin. Nama wali tersebut adalah Wali Paidi. Kisahnya bermula ketika Wali Paidi ini berencana melakukan suluk, nyepi ke goa di Gunung Arjuna, sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Ia mulai berkemas, berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai ji samsu, gudang garam hingga jarum. Tidak ketinggalan juga kopi satu black, satu toples besi, dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki, mencari goa yang dimaksud Sang Sultanul Aulia. Mulut goa itu ternyata sangat kecil dan tertutup ilalang. Namun dalamnya sangat luas. Di pojok kiri ada sumber mata air. Sementara pojok kanannya ada batu yang menyerupai meja. Mungkin meja itu pernah dipakai untuk sholat oleh seseorang. Barang bawaan Wali Paidi diletakkan di sebelah batu itu, lalu bergegas menuju mata air, mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini tiba-tiba saja memiliki kecepatan berzikir. Pengetahuan ruhaninya pun kian bertambah mendadak. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat dicegah. Nur basyirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi mengerjakan sholat di atas batu yang mirip meja tadi. Saking nikmatnya, tanpa terasa Wali Paidi salat ratusan rakaat, hingga akhirnya tersadar ketika ia mendengar ayam berkokok, tanda memasuki subuh. Wali Paidi pun turun dari batu salat. Ia menuju tempat perbekalannya, membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan, dan rokok ji samsu refill sudah disiapkan pula. Namun, ketika mau menyalakan sebatang rokok, Wali Paidi bingung. Koreknya tidak ada, right? Ia keluarkan semua isi tas, tapi tetap saja tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki, gumamnya, tak ada orang. Satu black kopi yang aromanya harum menggoda bersama pres-presan rokok berbagai merek, tergeletak di sampingnya. Muspro KB iki, kok bisa koreknya gak ke bawah? Wali Paidi kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi tanpa kopi dan rokok. Namun pada hari ketiga, ia mulai tidak tahan. Hatinya semeblak, tergoda ketika melihat kopi dan rokok terkulai tak berguna. Cari korek, Wali Paidi mulai membaca banyak hizib. Setelah membaca Isyfa, berikanlah syafaat 3 kali, mengusapkan telapak tangan pada matanya, biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas dilihat. Segerombolan jin di luar goa di sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut goa, terlihat sangat jelas oleh Wali Paidi. Ia mendatangi bangsa jin itu. Mereka takut melihat Wali Paidi datang. Ada yang punya korek api. Kami tidak punya, jawab para jin. Mendengar jawaban itu, Wali Paidi malah mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Mereka lari tunggang langgang, banyak yang terluka. Karena belum juga menemukan korek api untuk rokoknya, Wali Paidi terus mendatangi banyak tempat para bangsa jin di sekitar goa. Kalau ditanya korek api dijawab, tidak punya, ia langsung memborbardir tempat bersemayam mereka. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin yang ada di kawasan Gunung Arjuna, telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Hampir semuanya gempar. Namanya terkenal dan menjadi sosok misterius yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Kabar kesaktian Wali tak dikenal itu akhirnya sampai ke pusat kerajaan bangsa jin. Dengan penasaran, Raja Jin mengundang Wali Paidi ke istana. Di pintu gerbang istana, Wali Paidi disambut 2 prajurit yang memang diperintah raja menyambutnya, walau wajah mereka nampak ketakutan melihat Wali Paidi. Di dalam istana, Raja Jin bernama Ismoyo sudah menunggu. Takzim, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasana menyambut Wali Paidi dan mempersilakannya duduk di sampingnya. Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Raja Ismoyo sangat hati-hati menyusun kalimat. Ia ketakutan sekali. Aku mencari korek,
Apakah Anda punya? Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Pedang dan tombak sudah mereka pegang, hanya bersiap saja kalau ada hal tak diinginkan bakalan terjadi. Keringat bau khas kemenyan keluar dari pori para prajurit Raja Jin Ismoyo. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu, ya, hanya untuk ini. Raja Ismoyo membatin, wali ini aneh, masak hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi saja dia pakai menghancurkan kerajaanku, dasar wali semprul. Namaku Paidi, bukan semprul, sahut Wali Paidi. Ah, mohon maaf tuan, ternyata tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo makin takut, gemes campur kagum dan penasaran. Terus gimana? Sampeyan punya korek apa tidak? Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini saja, tuan. Ismoyo menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api ya. Maaf, baru ingat saya. Wali Paidi malah cengengesan lagak tak bersalah telah hancurkan tempat-tempat keramat jin. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisam surefilnya dan mulai menghisap. Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Tak diperintah, Raja Ismoyo memanggil Panglima, buatkan kopi untuk Tuan Wali ini, titahnya. Ismoyo mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada Panglima. Jangan manis-manis, ya. Wali Paidi masih saja menganggap dia sedang ngopi di warung kopi. Gara-gara Wali Paidi, kerajaan jin Raja Ismoyo yang dulu terkenal angker dan ditakuti bangsa jin lainnya dan juga manusia, kini berubah bak warung kopi pinggiran jalan, ramainya mirip makam-makam para Sunan Wali Songo di Jawa yang tiap hari didatangi ribuan peziarah. Maaf, agama sampeyan apa? Saya tidak beragama. Oh, begitu. Keduanya lalu terdiam agak lama. Maaf tuan, mantra apa yang tuan baca sehingga tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo menyela jeda keheningan obrolan. Hisib dan solawat, maukah tuan mengajarkan kepada saya? Boleh-boleh, tapi sampeyan harus masuk Islam dulu. Wali Paidi memberi syarat. Raja Ismoyo akhirnya memanggil Panglima. Sang Panglima diperintah mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, Balai Agung Istana ramai, disesaki prajurit dan rakyat yang datang. Bahkan sampai meluber keluar istana. Di kaki Wali Paidi, di hadapan prajurit dan rakyatnya, Raja Ismoyo bersimpuh. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan. Baiklah, ikuti apa yang saya ucapkan, perintah Wali Paidi kepada ribuan jin yang akan jadi mualaf. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo hingga suaranya menggema ke seluruh Gunung Arjuna. Itulah sekilas kisah Wali Paidi, yang mengamuk mengobrak-abrik kerajaan jin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.